Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Madu Pratiwi dan rekan saya Bella Almira. Nah, di sini kami memiliki mentor yaitu Kak Nabila Julaika dan di sini kami menggunakan judul penelitian itu perkembangan kain batik Palembang sebagai salah satu warisan budaya di Kota Palembang. Nah, tujuan dari artikel kami yaitu Nah, di sini kami menggunakan Sinta 2 dan Jurnal Mudra Seni Budaya Isi dan Pasar. Nah, dalam 1 tahun, jurnal ini terbitnya 3 kali, yaitu pada bulan Februari, Mei, dan September. Untuk regulasi dari template ini, jumlah halaman itu tidak dibatasi dan untuk sumbernya itu juga tidak dibatasi atau dibebaskan. Selanjutnya itu, tolong Bel buka filenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu dari jurnal kami, yaitu penelitian ini tentang batik Palembang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yang tertarik dengan pelestarian kekayaan budaya Palembang. Penelitian dari Eka Susanti itu tahun 2015 tentang berbagai macam variasi batik Palembang menggunakan sistem atau fungsi teras dan himpunan Julia. Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana cara memvariasi berbagai macam motif batik yang ada di Palembang menggunakan sistem fungsi teras dan himpunan Julia. Yang kedua yaitu penelitian Retno Budi Lestari tahun 2015 tentang analisis perilaku konsumen terhadap produk UKM Palembang. Dalam penelitian tersebut berisi tentang perilaku konsumen di Palembang kepada produk UKM yang ada di Indonesia atau studi kasus produk baju batik khas Palembang. Nah, demikian juga dengan penelitian ketiga yaitu dari Dwi Riana dan Roida tahun 2020 menunjukkan strategi intensif untuk mengembangkan bisnis batik Palembang pada industri fashion batik di Indonesia. Penelitian tersebut tentang bagaimana cara mencari strategi terbaik dalam pengembangan batik Palembang di industri fashion batik di Indonesia. Nah, ke bawah lagi Bel. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang novelty-nya. Nah, di sini novelty-nya yaitu novelty dari penelitian kami itu adalah menjelaskan tentang perkembangan kain batik Palembang. Sedangkan jurnal lain itu membahas tentang kain batik Palembang yang membahas tentang dampak ekonomi dari penjualan batik Palembang dan motif dari kain batik Palembang itu sendiri. Nah, pada penelitian kami, di sini kami membahas dan menjelaskan tentang perkembangan batik Palembang, bukan membahas tentang perekonomian ataupun motif dari kain batik seperti jurnal-jurnal yang ada sebelumnya. Nah, selanjutnya itu pada pertemuan ke-6 ini, di sini kami mendapatkan beberapa revisi dari Kak Nabila dan Mbak Rani, dan di sini akan dijelaskan langsung oleh rekan saya yaitu Bella Almira. Pada Bella, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Madu. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan dari artikel yang akan kami buat. Nah, untuk yang pertama, yaitu kami mendapat revisi dari Kak Nabila, yaitu pada bagian yang pertama, yaitu bagian pendahuluan. Jadi, kata Kak Nabila, untuk bagian pendahuluan ini lebih baik itu langsung membahas ke daerah langsung ke Palembang, tidak usah memakai Indonesia karena kata Kak Nabila itu pembahasannya terlalu jauh. Lalu kemudian kami juga mendapatkan revisi di sini. Nah, jadi beberapa kata dalam bahasa Inggris di sini kami tidak dimiringkan.
Karena, seharusnya jika penulisan dalam bahasa Inggris itu harusnya dimiringkan. Lalu kemudian juga, yang ini selanjutnya, Kak Nabila itu memberikan saran bahwa untuk setiap paragraf itu minimal itu, 5 baris dan maksimal itu 8 baris. Lalu, yang ini yang selanjutnya, jadi yang di tanda merah itu adalah motif bunga. Itu sebenarnya kesalahan dari, laptop saya. Jadi ini seharusnya motif bunga, tapi karena laptopnya itu otomatis otomatis membenarkan jadi tertulis "de". Lalu kemudian ini, yang di pasar lokal atau internasional. Nah, kata Kak Nabila untuk ditambahkan jadi ini di pasar apa, contoh misalkan di pasar lokal itu dituliskan di pasar lokal, contohnya pasar 16 Ilir Palembang, seperti itu, dan pasar internasional itu pasar apa, itu dituliskan. Kemudian selanjutnya yang ini juga, untuk tidak terlalu banyak barisnya, jadi maksimal itu 8 baris, jika ingin lebih bagus itu dikurangi beberapa kata atau digabungkan di paragraf selanjutnya. Lalu untuk ini, nah yang ini juga terlalu banyak, barisnya, jadi harus dibagi 2 kata Kak Nabila, dan ini kemarin juga untuk gambar kami tuh terlalu besar, jadi untuk, diperkecil ukurannya. Kemudian, juga ada saran dari Kak Nabila, ini untuk penulisan hasil wawancara itu dibedakan, misalkan untuk yang Bapak Agus tadi ditulis seperti ini, tapi untuk, pada Bapak Mas Ari Panji itu tidak ditulis seperti ini, jadi dengan cara lain, dengan kata-kata yang lain. Kemudian lagi untuk foto, ini juga, eee, kata Kak Nabila diperkecil lagi. Lalu untuk sumber, jadi untuk penulisan nama seperti ini, itu diharuskan dituliskan itu, nama penulis pertama saja, misalkan itu contohnya Ismail Tubagus DKK. Nah, untuk nama penulis lain itu tidak perlu untuk dituliskan. Nah, mungkin itu saja untuk revisi dari Kak Nabila. Selanjutnya, untuk revisi dari Mbak Rani, jadi ini adalah revisi dari Mbak Rani. Nah, di sini dituliskan, tulisannya tidak ada sumber. Nah, baiklah, jadi di sini kami akan menjelaskan kenapa itu bukannya tidak ada sumber, tetapi kami mengikuti, peraturan dari artikel yang akan kami tuju. Nah, di artikel tersebut itu di peraturannya dituliskan bahwa untuk, menghindari penulisan tulisan kaki atau tulisan perut. Jadi bukan tidak boleh, tapi sangat dihindari. Boleh, tetapi itu hanya 1 atau 2 paragraf saja. Contoh misalkan seperti pada bagian, contoh misalkan pendahuluan. Nah, misalkan pada paragraf 1, yang bagian pertama, kan setiap daerah pastinya bla 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 bla. Misalkan itu, dikutip dari siapa, nanti dituliskan di, ujung paragraf, misalkan Madu 2010, seperti itu boleh, tapi hanya pada 1 paragraf, tidak tidak seluruhnya seperti itu. Karena memang dari persyaratannya itu tidak untuk dituliskan itu nah, mungkin itu saja revisi dari Mbak Rani, yaitu tentang, tidak ada sumber. Karena kami itu mengikuti artikel yang akan kami tuju. Mungkin itu saja, jadi saya kembalikan kepada Madu Pratiwi. Nah, terima kasih untuk
rekan saya Bella Almira yang sudah menjelaskan tadi revisi dari Mbak Rani dan Kak Nabila. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil revisi dari Mbak Rani dan Kak Nabila. Tolong Bel. Nah, Sudah. ini untuk hasil revisi dari Kak Nabila. Ke bawah Bel. Pada Kak Nabila kemarin memberikan revisi itu di pendahuluannya. Nah, pada awalnya itu di awal pendahuluan kami membahas tentang Indonesia atau menjelaskan sedikit tentang Indonesia, tetapi kata Kak Nabila tidak usah lagi untuk membahas tentang Indonesia karena itu cakupannya sudah terlalu luas. Jadi langsung saja membahas tentang Palembang atau daerah-daerah yang ada di Palembang. Nah, Selanjutnya, Kak Nabila juga memberikan komentar kalau kemarin itu kami terdapat paragraf yang panjang atau yang berisi sekitar 8, itu juga sudah kami perbaiki. Ada juga paragraf yang kurang dari 5. Nah, di situ juga Kak Nabila memberitahu kalau minimal itu paragrafnya 5. Nah, jadi seperti yang dicontoh ini, nah di sini sudah kami tambah dan sudah kami perbaiki juga. Nah, selanjutnya itu komentar dari Kak Nabila itu pada gambar. Nah, kemarin Kak Nabila bicara kalau gambarnya itu terlalu besar. Nah, jadi sudah diperkecil juga ukurannya. Selanjutnya, untuk bahasa, selain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang ada pada jurnal, itu juga harus dimiringkan. Nah, kemarin itu kami tidak miring tulisan bahasa Inggrisnya atau bahasa asingnya, tapi sudah kami perbaiki seperti contoh UNESCO ini. Nah, di sini sudah kami perbaiki, sudah kami miringkan. Nah, selanjutnya itu revisi dari Mbak Rani. Tolong Bel buka. Nah, selanjutnya itu ini merupakan revisi yang diberikan oleh Mbak Rani. Di sini pada pendahuluan di sini Mbak Rani memberikan komentar kalau pada tulisan kami itu sudah bagus, tetapi tidak ada sumbernya. Nah, sebenarnya pada jurnal yang kami tuju itu memang tidak memiliki sumber atau catatan kaki di bawahnya, tetapi langsung ditulis di daftar pustakanya. Jadi sebenarnya revisi dari Mbak Rani ini tidak ada masalah. Hanya revisi yang diberikan oleh Kak Nabila saja yang kami perbaiki. Untuk revisi dari Mbak Rani itu tidak ada yang kami perbaiki. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, itu kelompok 7, dari saya Madu Pratiwi dan rekan saya Bella Almira. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.